Dari Lumajang kami mengucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini tentu kita mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memimpin dan menyertai kita sampai saat ini. Hari ini hari Sabat Tuhan yang kudus, tinggal menghitung hari kita akan memasuki hari kemerdekaan kita yang ke-75. Usia 75 tahun. Kalau di usia manusia itu sudah sangat dewasa. Tetapi apakah saudara dan saya sebagai umat Tuhan saat ini betul-betul merasa yakin bahwa kita ini sudah cukup dewasa di dalam Tuhan? Yakinkah saudara bahwa saudara dan saya kita sudah dewasa? Saya percaya Tuhan akan menolong kita sehingga kita dapat bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan hari demi hari. Topik pembahasan kita pada Sabat Tuhan yang kudus ini adalah, yakinkah engkau bahwa engkau sudah dewasa? Mari kita tunduk kepala sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami ucap syukur Bapa atas kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu agung dan ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersiap untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami, sertai kami. Apa yang akan kami pelajari, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahaminya dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara-saudara memiliki seorang anak laki-laki ataupun wanita, dan ketika mereka sudah memasuki masa akil balik, itu ditandai dengan beberapa perubahan di dalam kehidupan mereka secara jasmani. Bagi yang laki-laki, mulai tumbuh rambut, ya, mungkin di jenggot, di kumis, sudah ada rambutnya, ya, ada kumisnya. Kemudian suaranya juga mulai semakin lebih berat, ya. Dan kemudian bagi yang wanita, mungkin dia sudah mengalami apa yang disebut dengan menstruasi dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kedewasaan secara jasmani. Nah, bagaimana kita bisa memahami kondisi kerohanian kita? Apakah saudara dan saya yakin bahwa kita saat ini sudah betul-betul dewasa di dalam Tuhan? Saudaraku yang kasih, kita akan membuka Alkitab kita dan kita siap untuk mempelajari bahwa kedewasaan rohani tidak didapat secara instan. Kedewasaan rohani tidak bisa dikarbit seperti buah. Ini memerlukan proses. Kita buka di dalam buku Efesus pasal 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alkitab katakan, untuk mencapai sebuah kedewasaan penuh, kita harus memandang kepada junjungan kita yang ilahi, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan tadi, kita harus mencapai kedewasaan penuh. Tetapi bisakah kita mencapai kedewasaan penuh hanya dalam satu malam? Nah, saudaraku, banyak umat Tuhan saat ini sibuk berdoa, meminta rezeki, meminta berkat, meminta segala hal yang diperlukan untuk kehidupan saat ini. Tetapi jarang di antara kita meminta agar Tuhan mengaruniakan pertumbuhan kerohanian dalam kehidupan kita. Apakah dalam doa saudara? Doa saudara selalu meminta agar Roh Kudus hadir di dalam diri saudara, agar menolong saudara dan saya kita bertumbuh secara rohani. Banyak orang yang melupakan hal ini, apalagi di situasi pandemi, bertahan hidup dari bulan ke bulan. Saudaraku yang kasih, perumpamaan Yesus
memberikan kepada kita sebuah gambaran bagaimana ada orang-orang yang tidak begitu peduli dengan pertumbuhan kehidupan kerohanian mereka. Ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hamba yang dipercayakan 5 talenta, lalu ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang juga dipercayakan 1 talenta. Masing-masing mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang setiap talenta yang dipercayakan kepada mereka. Yang paling sedikit menerima talenta itu menguburkan talentanya, sehingga ketika tuannya ini datang, dia tidak mendapatkan laba dari apa yang dipercayakan ini. Nah saudaraku, ada begitu banyak umat Tuhan sekarang yang tidak begitu peduli dengan perkembangan tabiat mereka. Coba saudaraku renungkan. Ketika saudaraku menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, samakah dengan kehidupan kerohanian saat ini? Kalau sama, berarti tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, tidak ada pertumbuhan yang mengarah kepada kedewasaan. Mari kita coba renungkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa sarana yang Tuhan berikan bagi kita untuk mempertumbuhkan kehidupan kerohanian kita. Sarana yang pertama adalah dengan firman Allah dan doa. Berapa banyak di antara saudara yang masih rajin untuk membaca Alkitabnya dan berdoa secara pribadi setiap hari? Saya yakin saudaraku memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan bila kita rajin berkomunikasi dengan Dia di dalam doa dan firman-Nya. Alkitab, firman Allah, menolong kita untuk memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Itu sebabnya jangan lupakan, di saat saudaraku sibuk seperti apa, ambil waktu untuk membaca Alkitabmu. Sarana yang kedua, bagaimana Tuhan mempertumbuhkan kehidupan kita adalah dengan adanya hubungan yang baik dengan sesama umat Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa bertumbuh bila mana kita hidup menyendiri. Dengan adanya sesama umat Tuhan, maka kita bisa berinteraksi dengan mereka. Saat kita bertemu dengan orang yang baik, kita belajar untuk memahami seperti apa orang yang baik itu. Saat kita bertemu dengan orang yang jahat, kita juga belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang semacam ini. Ada orang yang menyenangkan, ada orang yang menjengkelkan. Di situ kita belajar sehingga karakter kita dipertumbuhkan dengan adanya hubungan dengan orang-orang yang berwarna-warni seperti ini. Itu sebabnya hubungan sosial dengan saudara-saudara seiman sangat penting. Yang ketiga, Tuhan memberikan sarana berupa lingkungan kepada kita. Lingkungan itu bermacam-macam. Ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang tidak baik. Ada lingkungan yang sama, ada lingkungan yang berbeda-beda. Di situ sebagai umat Allah, saudara dan saya dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Disinilah letaknya pertumbuhan kerohanian kita. Bagaimana kita bisa belajar sabar jika kita menghadapi orang yang sabar-sabar semua? Bagaimana kita bisa belajar rendah hati kalau yang kita hadapi adalah orang-orang rendah hati semua? Kalau kita berhadapan dengan orang yang sombong, kita belajar untuk bisa rendah hati. Kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mudah marah, kita belajar untuk bersabar. Itu sebabnya saudaraku yang kasih, lingkungan dapat menolong kita untuk memperkembangkan tabiat kita.
Nah, belajar firman dan doa saja tidak cukup untuk membuat saudara dan saya bertumbuh di dalam karakter kita. Diperlukan sarana yang lain supaya karakter kita dapat bertumbuh. Ada orang-orang yang mau mempertumbuhkan karakternya dengan menyendiri, tinggal di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang sepi, jauh dari kerumunan orang. Bagaimana kita bisa memperkembangkan tabiat-tabiat yang diperkenankan Kristus jika kita tidak berinteraksi dengan sesama kita? Itu sebabnya dikatakan tadi, Tuhan mengaruniakan bukan hanya secara kerohanian, yakni firman Allah dan doa untuk kita bertumbuh di dalam tabiat kita, tetapi Dia juga mengaruniakan orang-orang yang ada di sekitar kita belajar untuk bertumbuh di dalam karakter kita. Inilah kedewasaan yang sesungguhnya. Apakah saudaraku bisa menjamin usia menampakkan kedewasaan yang sesungguhnya? Belum tentu. Ada orang yang sudah banyak umurnya tetapi tidak menunjukkan kedewasaan yang sebenarnya. Justru sebaliknya, seorang yang dewasa tidak ditentukan dengan keberadaan umurnya, namun bagaimana dia menyikapi setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita sekali lagi. Ada usaha rupanya untuk bisa bertumbuh. Saudara dan saya tidak akan bisa mengharapkan pertumbuhan itu terjadi secara tiba-tiba dan instan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di ayat yang ke-22 tadi, firman Tuhan katakan, cara yang pertama bagi kita untuk bisa bertumbuh adalah harus memutuskan untuk melepaskan cara hidup yang lama. Saudaraku yang kasih, kalau seseorang mau berubah, dia harus sadari dulu apa kesalahannya, apa kelemahannya. Kalau dia tidak sadar dia salah, tidak akan bisa berubah. Tetapi kalau dia sadar bahwa dia mengalami masalah di dalam satu hal ini, dia akan berusaha untuk bisa maju lebih baik lagi dengan merubah apa yang kurang. Jadi cara yang pertama yaitu harus ada komitmen untuk berubah. Komitmen untuk menjadi lebih baik ke depan di dalam usaha untuk memiliki keserupaan tabiat di dalam Kristus. Nah, keserupaan dengan Kristus ini merupakan hasil dari kebiasaan untuk membuat pilihan-pilihan seperti Kristus dan bergantung pada Roh-Nya untuk menolong kita menentukan pilihan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau tidak ada niat untuk berubah, tidak akan pernah bisa kita berubah. Ini yang harus kita renungkan. Banyak orang yang menganggap dia tidak punya masalah. Tetapi sebagaimana firman Tuhan yang saya sampaikan yang lalu, saudara dan saya, kita seringkali menaruh penjagaan di jalan raya yang lebar, tetapi kita lengah dan tidak menaruh penjagaan di jalan tikus yang sempit. Ingatlah bahwa bila mana kita merasa bahwa kita ini lemah, kita akan selalu meminta kekuatan kepada Allah yang di sorga. Tetapi kalau kita merasa diri kuat, merasa bahwa kita tidak kekurangan apapun,
Berawas-awaslah, firman Allah katakan, barang siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Makanya tadi dikatakan, jika saudara dan saya merasa diri bahwa kita perlu untuk memperbaharui karakter kita mengarah kepada karakter Kristus, kita harus punya niat untuk melakukannya. Yang kedua, apa usaha kita? Ayat 23 katakan, kita harus merubah pola pikir kita. Rubah pola pikir kita. Di dalam bahasa Yunani, merubah atau diubahkan itu adalah metamorfosis. Saudaraku tahu apa arti metamorfosis? Di sekitar saya ini banyak tanaman padi, karena memang saya di sawah, saudara. Jadi kalau saudara-saudara berada di tempat seperti ini, salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para petani itu adalah ulat yang menggerek tanaman ini. Ulat mengalami metamorfosis, dan kemudian dari ulat ini menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Perubahan yang sempurna dari ulat menjadi kupu-kupu. Tetapi ada yang disebut dengan metamorfosis sebagian. Metamorfosis sebagian terjadi kepada contoh katak. Dari berudu dia menjadi katak. Hanya hilang ekornya saja. Sebagian dia. Nah, disinilah yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Apakah saudara dan saya mau berubah tetapi hanya sebagian? Ada orang yang berusaha sekeras mungkin untuk bisa berubah, tetapi nyatanya dengan usahanya sendiri dia hanya merubah dirinya sebagian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua tindakan itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Nah, bagaimana merubah pola pikir kita? Kalau saudaraku tahu yang namanya perahu bot yang otomatis, perahu bot yang otomatis itu ini bisa disetel, diatur menuju ke satu tempat tertentu. Nah, kalau seandainya perahu bot ini sudah disetel ke satu tempat tertentu, lalu kita mau robah dengan cara manual, tentu bisa saja, tapi dengan susah payah. Artinya ada kesusahan yang berat untuk merubahnya. Bisa-bisa rusak kemudi otomatisnya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa merubahnya? Ya, robah setelan otomatis tadi menjadi manual dulu, baru bisa dirubah. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan pola pikir, ya. Ubah kemudi otomatisnya, yaitu cara pikir kita. Maka dengan kita mengubah pola pikir kita dengan pola pikir Allah, kita akan bisa berubah. Nah, apa pola pikir itu? Pola pikir yang bagaimana yang kita harus rubah sehingga kita memiliki pikiran yang dewasa? Yang pertama, saudaraku, adalah berhenti memikirkan yang tidak dewasa, yang egosentris dan memikirkan diri sendiri. Cara yang paling awal untuk kita lakukan merubah pola pikir adalah jangan hanya berpusat kepada diri. Mulailah sekarang untuk memikirkan orang lain. Bayi itu hanya bisa meminta. Orang dewasa bisa memberi. Karakteristik kedewasaan rohani adalah karakteristik bagaimana kita mau memberi dan memikirkan kesejahteraan orang lain. Jadi jangan hanya tahu meminta, tetapi juga memberi. Dengan demikian, saat saudara dan saya kita rubah mindset kita, pikiran kita, kita cenderung tidak akan berfokus kepada diri, tetapi kepada orang lain. Yang kedua, apa yang harus dirubah? Yaitu mulailah berpikir secara dewasa, memperhatikan orang lain dan bukan diri sendiri. Kita buka Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Amsal 19 ayat yang ke-11, firman Tuhan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Lihat ini,
Alkitab katakan kenapa orang dipuji? Karena dia berpikir panjang dan berpikir positif. Orang yang dewasa itu tidak cepat naik darah. Orang yang dewasa itu tidak cepat menumpahkan kata-kata. Orang yang dewasa itu tidak egois. Dia lebih dapat mengontrol dirinya. Dia lebih dapat menguasai dirinya. Itu makanya dikatakan tadi, mulailah berpikir secara dewasa. Kalau saya orang yang dewasa, maka saya juga akan bersikap dewasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-24 masih tadi disebutkan di Efesus pasal 4, yaitu kita harus mengenakan karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru dan saleh. Apa saja itu? Firman Tuhan katakan di dalam Galati 5 ayat 22. Apa saja itu? Galati 5 ayatnya yang ke-22. Galatia 5 ayat yang ke-22 firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini disebut dengan buah roh. Dikatakan tadi karakter itu perlu untuk bertumbuh. Nah, bisa karakter ini berkembang dalam satu malam. Dan yang namanya karakter, saudara, ini adalah kumpulan dari kebiasaan. Jadi kalau kita biasa bohong, maka karakter yang timbul adalah kita menjadi seorang pembohong. Karena dari kebiasaan inilah yang akan membuat saudara dan saya memiliki karakter-karakter seperti yang kita lakukan setiap saat. Kalau mau jadi orang jujur, biasakanlah berkata jujur. Kalau mau jadi orang yang sabar, biasakanlah menghadapi masalah dengan kepala dingin. Itulah makanya dikatakan tadi, bagi umat-umat Allah, saudara dan saya dituntut untuk memiliki karakter seperti Kristus. Inilah PR kita. Hidup di dunia ini bukan semata hanya untuk mencari makan, hanya untuk bertahan hidup. Jangan pernah lupa, saat kita nanti mati, tidak ada yang akan kita bawa selain karakter kita. Pembahasan firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Menjadi kesimpulan kita, mari kita renungkan bersama. Apakah benar bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dewasa? Banyaknya jumlah informasi dan doktrin Alkitab yang saudara dan saya kuasai bukanlah semata-mata ukuran kedewasaan iman saudara. Kedewasaan bukan hanya ditinjau dari pemahaman saudara, hafal tidaknya doktrin Alkitab, tetapi bagaimana saudara dan saya mempraktekkan apa yang kita pahami. Yang kedua, kekristenan bukanlah semata-mata sebuah agama atau sebuah filsafat, tetapi kekristenan adalah sebuah hubungan dan gaya hidup yang meliputi perilaku dan karakter kita. Perilaku kita harus sesuai dengan iman dan keyakinan kita. Jadi jangan berkuar-kuar bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen kalau kita tidak menunjukkan pola hidup Kristiani. Yang ketiga, kedewasaan rohani seseorang akan nampak ketika dia menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah. Anda akan bisa melihat bagaimana kedewasaan rohani seseorang ketika dia menghadapi sebuah masalah. Kalau dia menunjukkan emosi yang meledak-ledak, bisa dipastikan dia bukanlah seorang yang dewasa secara rohani. Ayat terakhir kita akan buka
di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Firman Allah katakan, saudara dan saya sekarang ini berada dalam sebuah pertandingan rohani. Sebuah pertandingan harus diakhiri. Dan dikatakan tadi, jika saudara dan saya menyadari bahwa pertandingan kita ini adalah sebuah pertandingan rohani, lawan kita bukanlah orang-orang manusia yang ada sekitar kita. Disebutkan tadi, saudara dan saya harus berlatih untuk melawan penghulu-penghulu jahat di udara. Siapa lawan yang sesungguhnya? Diri sendiri. Itu sebabnya dikatakan tadi, latih diri Anda, kuasai dirimu sepenuhnya. Pada saat kita ini berlatih untuk menjadi seperti Kristus di dalam tabiat kita, tentu ada banyak tantangannya. Orang latihan itu susah. Makanya dikatakan tadi, di balik dari latihan yang berat menghasilkan hasil yang hebat. Saudaraku, ayat terakhir tadi dikatakan, aku menguasai diriku sepenuhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Pertumbuhan karakter saudara tergantung kemauan saudara dan saya. Untuk menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus banyak berlatih. Dan latihan itu melibatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pesan terakhir firman Allah katakan, kuasailah dirimu sepenuhnya, maka engkau akan bisa menang bersama Tuhan. Semoga Allah menolong kita, menjadikan kita kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk berjuang di dalam pertandingan iman yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli melihat keberadaan kami. Kami rindu untuk memiliki tabiat seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami untuk bertumbuh hari demi hari, dan tolong kami untuk menguasai diri kami, sehingga kami benar-benar dapat memenangkan pertandingan ini. Tuhan, pimpinlah jalan hidup kami. Terima kasih sebab Engkau Allah yang senantiasa peduli dan menyertai kami. Ampuni kelemahan kami dan tolong kami untuk bertumbuh senantiasa. Kami serahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Selamat sahabat, kiranya Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Amin.